Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah Azza wa Jalla, demi kemuliaanku tidak aku himpunkan atas hambaku itu dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepadaku di dalam dunia, niscaya aku amankan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman akan aku di dalam dunia, dia akan ketakutan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada para malaikat, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka orang yang pernah satu hari menyebut namaku. والترمذي وقال حسن غريب يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافاني في مقام. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada para malaikat, wahai malaikat, keluarkan dari dalam neraka orang yang pernah satu hari menyebut namaku. Keluarkan dari neraka orang yang satu hari pernah takut kepadaku. Kita hari ini takut lawan Allah, nah, itu ada gunanya. Kita hari ini berzikir kepada Allah, itu ada gunanya. Andai kata kita memang dimasukkan dalam neraka, nah satu saat itu menjadi sebab keluarnya kita dari neraka. Sehingga di neraka itu kada ada lagi orang yang pernah berzikir kepada Allah, kada ada lagi orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi Allah menyuruh malaikat, pilihi dalam neraka mana orang yang sehari berzikir, angkat bawa ke surga. Mana orang yang pernah takut lawan aku, bawa masuk ke surga. Nah, ini orang-orang yang dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Nah, dosanya lebih banyak dari kebaikan, dimasukkan dalam neraka. Tapi kebaikannya ada juga orang ini. Nah, tergantung berapa lamanya dalam neraka, tergantung berapa banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Bila kebaikannya banyak, cepat keluar daripada neraka. Wa Ibn Hibban fi sahihi qala Allah azza wa jalla wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnaini idza khafani fid dunya amantuhu fil qiyamah wa idza aminani fid dunya akhadtuhu fil qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah azza wa jalla, demi kemuliaanku tidak aku himpunkan atas hambaku itu dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepadaku di dalam dunia, niscaya aku amankan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang merasa aman akan aku di dalam dunia, dia akan ketakutan pada hari kiamat. Orang yang dalam dunia nih semasa hidup nih merasa aman, merasa matinya ke surga, ini orang akan ketakutan pada hari kiamat. Orang yang dalam dunia itu merasa bahwa dirinya ini bisa masuk neraka. Orang yang merasa dalam dunia ini bahwa dirinya ini bakal kada aman di akhirat. Nah, orang seperti ini dia akan dapat keamanan pada hari kiamat. Abu Darda, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah, yahlifu billah, inna man amana salba inda mautih suliba inda mautih. Ujar Abu Darda, demi Allah, orang yang merasa aman dari bahwa dicabut iman ketika mati, maka akan dicabut imannya. Orang yang merasa aman daripada dicabut iman ketika mati, demi Allah dia akan dicabut imannya ketika mati.
Nah kita ini merasa asa mati baik, nah kita ini merasa akan mati nyaman, kita ini merasa akan mati membawa iman, dijamin itu mati kada membawa iman. Nah tapi bila mana kita ini takutan, bila kita ini was-was, maka apa juga kah aku ini mati membawa iman juga kah kada kah? Selalu was-was dalam hati, selalu ketakutan dalam hati, aku ini mati beriman kah kada kah kayak apa? Nah bila orang seperti demikian, dia akan membawa iman matinya itu. Wa muslimun law ya'lamul mu'min ma indallah minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah ma kana min rahmatihi ahad. Rasulullah SAW bersabda, jikalau mengetahui seorang mukmin sesuatu di sisi Allah daripada siksaannya, niscaya tidak ada yang bisa berharap masuk surga seseorang jua pun. Nah kalau kita mengetahui bagaimana proses di hari kiamat, kita akan dihitung umur, dihitung nikmat yang diterima, dihitung taat kita, dihitung dosa kita. Nah kalau kita mengetahui seperti itu, rasanya kita rasa kada ada harapan masuk surga itu. Rasa kada ada harapan masuk surga. Umur banyak nang tabuang, harta banyak nang tabuang dalam hal nang kada karuan. Nah kalau kita mengetahui bagaimana proses Allah kena menghitung berapa umur, berapa harta, berapa nikmat yang diberi, berapa taat yang kita persembahkan kepada Allah, berapa dosa yang diperbuat. Nah kalau diteliti, masa kalau ada harapan dah masuk surga. Nah, dan jikalau mengetahui orang kafir rahmat Allah, niscaya tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah itu seseorang. Nah kalau kita mengetahui bagaimana luasnya rahmat Allah itu, Rasulullah mengatakan Allah itu sayang kepada kita, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Nah lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Kalau kita memandang rahmat-rahmat Allah ini, tidak akan putus asa seseorang jiwa pun daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minaz zawajir lil Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami rahimahumullahu ta'ala.